Tema kita pada malam ini berjudul puasa menurut Kristen. Besok Selasa, besok Selasa itu umat Muslim sepupu kita melakukan ibadah rutin, yaitu ibadah puasa. Biasanya kalau menjelang mau puasa begini, teman-teman pasti dengar kan bahwa banyak gereja yang ikut-ikutan puasa, dan tidak sedikit di antara mereka juga ikut loh puasa 40 hari. Jadi sebelum mereka puasa duluan. Sehingga teman-teman sempat ada yang tanya sama saya gini, Om, memangnya orang Kristen nggak punya waktu khusus untuk puasa? Ada sempat tanya gitu. Nah, sebelum Om Saiful membahas tema ini, saya tanya dulu sama adik-adik, sama teman-teman, kalian pernah bertanya enggak dalam hati, apakah orang Kristen punya waktu puasa? Pernah ada yang punya pemikiran begitu enggak? Pernah ya? Mary pernah. Kamu pernah? Pernah ya? Ada yang pernah bertanya begini enggak? Sebetulnya puasanya orang Kristen itu seperti apa sih? Pernah gitu? Ada yang tanya gitu Pak. Pernah tanya gitu ya. Sebetulnya ini pertanyaan yang bergejolak di banyak orang Kristen. Mengapa ya? Agama-agama lain punya syariat atau hukum untuk menyelenggarakan ibadah puasa, tetapi orang Kristen kok kelihatannya santai-santai aja, nggak ada hukum untuk membakukan satu tanggal tertentu untuk berpuasa gitu. Tiba-tiba puasa sendiri 3 hari 3 malam, tiba-tiba Bapak Gembala mengumumkan besok hari Sabtu kita puasa untuk ibadah gitu kan. Tiba-tiba mengumandangkan sebuah pengumuman, nanti puasa seminggu, puasa 40 hari. Dasarnya apa? Seharusnya kan segala sesuatu yang dilakukan harus punya dasar, punya landasan. Tolak ukurnya apa? Jadi untuk membahas tentang puasa itu, Om Saiful tidak bisa memuat atau mengumpulkan informasi dari katanya. Enggak, Om Saiful harus menggali dari Alkitab. Ternyata ketika Om Saiful membaca Alkitab beberapa kali, Om Saiful melihat bahwa Alkitab tidak terlalu jelas mencatat hal berpuasa. Hal bagus seperti apa yang Alkitab tulis? Enggak pernah dicatat. Tetapi tradisi puasa itu telah dilakukan oleh orang Israel, oleh bangsa Yahudi, yang dikenal dengan Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur, yang dikenal dengan Hari Raya Grafirat. Itu hari rayanya orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi diwajibkan berpuasa. Diwajibkan, ada hukum wajibnya. Mereka harus berpuasa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Gitu. Hukum mereka ini dicatat di dalam Imamat 23 ayat 32. Saya boleh bacakan ya. Imamat 23 ayat 32. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Jadi Imamat 23 ayat 32 ini diperingati oleh orang Yahudi, yaitu agama Yudaism Santes. Itu dikenal sebagai Hari Raya Pendamaian Grafirat. Ya. Di situ dikatakan bahwa mereka hanya berpuasa, tapi tidak dijelaskan mereka boleh makan atau minum, nggak dijelaskan. Puasa seperti apa berarti Om?
Ternyata puasa yang dimaksudkan di dalam Imamat 23 ayat 32 ini dikatakan merendahkan diri, tidak boleh bekerja, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi berbicara makan dan minum tidak dicatat. Kalau teman-teman mendengar kata puasa, yang tersirat dalam pikiran kita apa? Pertama, tidak makan, tidak minum. Benar nggak? Itu langsung puasa, langsung tersirat apa di sini? Nggak makan, nggak minum. Jadi bicara tentang puasa yang dicatat dalam Imamat ini, puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu bukan bicara makan dan minum, tetapi berbicara merendahkan diri dan tidak bekerja, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Budaya yang dilakukan oleh orang Israel ini diadopsi. Jadi orang-orang yang beragama Samayim itu agama yang berdasarkan wahyu. Itu kan semuanya syariat-syariatnya itu ternyata adopsian dari Yahudi. Rata-rata. Jadi kayak upacara korban itu adopsi dari Yahudi sebetulnya. Puasa adopsi dari Yahudi sebetulnya. Kemudian pembasuhan sebelum masuk ke rumah ibadat itu adopsi dari Yahudi sebetulnya. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang beragama Samayim hari ini itu adalah adopsi dari agama Yahudi, gitu. Tetapi puasa sesungguhnya yang harus dipahami oleh umat percaya, umat perjanjian baru, itu kita tidak boleh berpadanan oleh bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi itu patokannya kepada Taurat. Makanya untuk belajar puasa menurut umat perjanjian baru, orang Kristen, itu kita harus melihat dulu sejarah. Kita nggak boleh langsung nyuntuh sana kemudian kita kenakan, nggak boleh, ya. Nanti bisa salah. Kita harus melihat sejarah dulu. Gimana Om Saiful? Ya kita harus melihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa itu, mereka berpuasa untuk apa? Kalau saya baca Alkitab, ternyata Abraham itu nggak puasa loh, nggak pernah dicatat Abraham puasa. Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman, tapi nggak pernah puasa loh. Om Saiful kok tahu dia nggak pernah berpuasa? Alkitab nggak nulis. Abraham nggak pernah puasa. Yang dicatat oleh Alkitab, yang berpuasa itu adalah Musa. Benar? Kita buka yuk dalam Keluaran 34 ayat 28. Istriku bacakan. Musa ya, Keluaran 34 ayat 28. Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa tidak makan, tidak minum selama berapa hari? 40 malam. Ketika apa? Ketika ia bersama-sama dengan Tuhan. Di mana itu? Di Gunung Sinai. Pada waktu mau menerima 10 perintah Allah. Itu ngeri itu kan, pada waktu itu kan gunung itu bersinar bercahaya dan seseorang gak berani menyentuh gunung itu kan, sehingga Musa sendiri yang naik. Dan 40 hari 40 malam Musa gak makan. Kok kuat ya? Itu pasti Tuhan yang kasih karunia. Kalau Om Saiful boleh mendramalisir, ya gimana bisa makan? Di sana gak ada makanan. Kalau teman-teman pergi ke Israel, ke Gunung Sinai, itu hanya gunung batu yang gersang. Oh, berarti Musa tidak makan, tidak minum, alasannya apa? Bisa menyimpulkan teman-teman? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan, karena dia menghadap Tuhan. Sampai sini teman-teman nangkep? Sebelum saya lanjutkan ke tokoh yang lain, ya. Karena dalam Alkitab itu nggak ada aturan yang baku yang mengharuskan tidak makan, tidak minum. Itu nggak ada informasi yang tercatat dengan jelas. Jelas ya? Oh, berarti Musa tadi puasa karena dipanggil Tuhan
ke atas gunung, dia tidak makan dan tidak minum, dan bisa jadi karena di situ nggak ada makanan karena gersang apa yang dimakan, gitu ya. Kemudian selanjutnya Daud itu juga puasa, dicatat oleh Alkitab. Mas bisa bantu baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 16 dan 17. 2 Samuel 12 ayat 16 dan 17. Ya. Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Teman-teman, kisah Daud ini tahu nggak kenapa dia berpuasa? Kalau dilihat perikop di atasnya, kalimat di atasnya, ternyata Daud kenapa? Karena Daud mengambil istri Uria. Kemudian datang Nabi Nathan, kan gitu di atas itu kan. Nabi Nathan negur Daud bahwa kamu adalah orang yang jahat karena kamu mengambil istri Uria, dan Uria kamu bunuh, gitu. Maka dari keturunanmu akan selalu terjadi pertumpahan darah, gitu. Jadi puasa Daud ini itu puasa karena Daud berbuat dosa sama Tuhan, ya. Kemudian dosanya Daud ini itu menimbulkan keturunannya itu akan selalu terjadi pertumpahan darah. Sehingga Daud meratap karena Tuhan bilang, anak yang akan dilahirkan oleh Batseba itu akan mati. Bilang gitu Nabi Nathan kepada Daud. Kemudian Daud menyesali kesalahannya, dia meratap, dia berpuasa, dan puasanya Daud tidak dicatat. Puasa Daud makan minum nggak di situ? Nggak dicatat. Berarti Daud puasanya puasa apa waktu itu? Dia hanya bergabung loh. Dia berpuasa. Berarti puasa di Masjid Al-Daud ini apa? Dia mencari Tuhan dan meminta pengampunan. Artinya dia berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali perbuatannya sehingga dia berkabung. Perkabungan atau tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan ini disebut sebagai puasa juga loh. Daud makan dan minum? Enggak. Daud dikatakan hanya berkabung. Jadi puasa Daud ini puasa karena pertobatan. Oke, sampai sini paham? Musa sudah ngerti ya? Kenapa Musa berpuasa? Ini agak berat soalnya. Ini materi menghadap Allah, ya. Daud menyesali perbuatannya, pertobatan, ya kan? Lanjutnya lagi, tokoh Alkitab lagi yang berpuasa, namanya Elia. Tolong bantu baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Tahu kisah ini, teman-teman? Ada yang pernah baca kisah ini? Nabi Elia setelah membunuh Nabi Baal, ingat? Habis membunuh Nabi Baal, kemudian dia dikejar karena dia akan dibunuh kan? Dia lari. Kemudian dia merasa putus asa, bilang sama Tuhan gini, Tuhan, biarkan aku mati. Nah gitu kan Nabi Elia kan? Kemudian dia kelelahan, dia tidur. Terus sama malaikat Tuhan dibangunkan, makanlah, karena perjalanan masih jauh. Gitu. Dia makan. Setelah makan dia tidur lagi Elia itu. Elia tidur lagi, kemudian dibangun sama Tuhan, makanlah, karena perjalananmu jauh. Kemudian dia makan. Setelah dia makan,
dia melanjutkan perjalanan 40 hari 40 malam, itu nggak makan. Alkitab menulis begini, oleh kekuatan makanan yang diberikan oleh Allah itu, ia berjalan dengan kuat 40 hari 40 malam lamanya, dan sampailah ia ke gunung Allah. Jadi kalau kita melihat kisah dari Elia ini, ternyata Elia puasa 40 hari 40 malam, puasa, nggak makan nggak minum, ditulis dengan jelas ini ya. Puasanya kenapa Elia tidak makan 40 hari 40 malam, kenapa? Alasannya apa? Mengapa dia nggak makan 40 hari 40 malam? Melakukan perjalanan. Kenapa dia melakukan perjalanan jauh? Karena dia dikejar mau dibunuh. Betul nggak? Ya kan? Mau nggak mau, dia adalah seorang pelarian. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia diberikan makanan dari Allah, sehingga makanan itu yang memberi kekuatan, sehingga Elia mampu untuk berjalan ke gunung Allah. Jadi puasanya Musa, puasa Elia itu kalau Om Saiful melihat di Alkitab merupakan puasa yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan yang berinisiatif. 40 hari 40 malam loh. Itu puasa sangat luar biasa. Kok bisa begitu, Om? Karena Allah yang berinisiatif dan memberi kekuatan sehingga mereka dapat bertahan 40 hari 40 malam tidak makan, ya. Mengapa? Karena Allah hendak memakai mereka untuk menggenapkan rencana Allah bagi bangsa pilihannya. Musa 40 hari 40 malam enggak makan minum. Kenapa? Karena Allah punya rencana bagi bangsa pilihan. Elia juga sama untuk bangsa pilihan. Gitu. Oke? Siapa lagi yang berpuasa? Esther. Ayo Mbak, tolong bacakan saya Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah itu mati. Tahu kisah ini teman-teman? Esther? Ahasiweros itu raja yang menggantikan Ratu Wasti yang paling cantik, paling elok pada masa kepemimpinannya. Jadi begini ceritanya. Jadi ketika raja membuat pesta dan dia pengen melihat ratunya yang paling cantik itu tuh hadir, gitu. Tapi ratunya nolak. Raja marah. Undang-undangnya begini, kalau seseorang dipanggil raja nggak datang, hukumannya mati. Gitu. Tapi para penasihat bilang, coba raja cari para gadis yang elok, gitu. Nah, kemudian dikumpulkan gadis-gadis yang elok itu. Ada salah satu gadis berbangsa Yahudi, namanya dipanggil Esther, gitu. Nah, Esther ini salah satu bangsa yang berkebangsaan Yahudi. Kemudian dia ini mendapat tempat jadi raja sehingga dia menggantikan Raja Wasti. Nah, Mordekai ini ayah angkatnya Esther. Dia tuh suka duduk di gerbang raja, di gerbang pintu kerajaan. Nah, ada seorang kepercayaan raja, namanya itu Haman. Haman ini lihat pada waktu dia lewat, Mordekai ini nggak ngasih hormat, dia marah. Kemudian dilihat, diketahui ternyata Mordekai itu bangsa Yahudi. Kemudian Haman ini mau membunuh semua bangsa Yahudi. Orang-orang yang berbangsa Yahudi mau dibunuh. Kemudian Mordekai bilang sama Esther, bangsamu mau dibunuh ini. Kemudian si Esther ini berpuasa. Berpuasa tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia menghadap raja diterima. Karena undang-undang pada waktu itu
barang siapa yang tidak dipanggil raja menggunakan tongkatnya. Jadi misalnya seseorang, kalau tongkat raja itu nggak ditunjukkan ke dia nggak boleh menghadap. Kalau sampai dia menghadap, dia dihukum mati. Kemudian si Esther bilang begini sama Mordekai, kamu harus berpuasa. Aku dan dayang-dayangku juga akan berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ini satu-satunya ayat di Alkitab yang mencatat puasa tidak makan, tidak minum. Nyambung di sini. Ini satu-satunya ayat yang mencatat puasa tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Gitu. Jadi puasanya Esther ini karena apa? Karena apa? Ingin menyelamatkan bangsanya. Oke? Nangkep ya? Esther punya kepentingan pribadi dengan puasanya? Enggak ya? Dia punya kepentingan begini, supaya nanti aku menghadap raja yang mengasihi aku nggak dibunuh. Gitu. Itu ujung-ujungnya itu Haman itu digantung nanti dia. Kalau teman-teman baca itu di Esther digantung. Dia digantung dari gantungan yang dibuatnya sendiri. Gitu. Akhirnya Esther diterima oleh raja dan Haman dibunuh, digantung. Udah itu. Jadi puasanya Esther apa Puasanya Esther karena dia mau membela, menyelamatkan bangsanya. Oke, selanjutnya. Pelan-pelan teman-teman ya. Puasa Daniel. Baca Daniel 10 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berorak sampai berlalu 3 minggu. Oke, pernah baca kisah ini teman-teman? Daniel? Pernah ada yang baca kisahnya? Daniel itu kan menjadi tawanan kan, Nebukadnezar. Ingat ya? Tapi Daniel tidak mau makan makanan raja. Ya, dikatakan begini, dia tidak makan makanan yang sedap. Kalau dia nggak makan makanan sedap, berarti dia makan makanan yang tidak sedap dong. Kalau dia nggak makan daging, berarti dia makan sayur, betul nggak? Jadi puasanya Daniel puasa apa? Puasa yang tidak lengkap, artinya puasa sebagian, gitu. Puasa sebagian ya puasa tapi boleh makan, tapi nggak boleh kenyang, gitu. Bener ya gitu ya. Tapi kita menyatakan bahwa Daniel berpuasa 3 minggu. Artinya puasa dimaksud oleh Daniel ini dia tetap makan. Tapi dia tidak makan makanan yang lezat, yang hidangan raja dia nggak makan. Dia nggak makan daging, dia makan sayur. Gitu. Jadi Daniel makan nggak di sini? Makan. Tujuannya Daniel berpuasa apa? Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dia nggak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada Baal. Jadi orang-orang yang berusaha berkenan di hadapan Allah, dia merendahkan diri, dia dipakai oleh Tuhan. Jadi di kisah itu nanti teman-teman baca selanjutnya, ternyata Daniel itu akhirnya mendapat penglihatan itu. Penglihatan akhirnya. Dia mendapat penglihatan luar biasa. Jadi tujuannya Daniel berpuasa untuk apa teman-teman? Berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Selanjutnya puasanya Tuhan Yesus. Ayo, Mbak bisa minta tolong bacakan di Matius 4 ayat 1, 2, 3 dan 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Ada yang pernah dengar atau baca perikop ini? Pernah ya? Oke, sebelum Om Saiful jelasin, kira-kira Tuhan Yesus berpuasa untuk apa? Memulai pelayanan. Memulai pelayanan.
Oke, terus Tuhan Yesus itu kan tujuannya dia hadir di muka bumi untuk apa sih sebetulnya? Untuk memberikan teladan, mengajarkan hidupnya. Bagaimana supaya dia bisa mengajarkan sesuatu yang bisa dicontoh oleh manusia? Maka dia harus mengalami seperti manusia. Jadi Tuhan Yesus itu kenapa kalau dia harus berpuasa? Untuk mulai pelayanan dan untuk merasakan lapar dan haus. Jadi untuk menunjukkan kemanusiaannya, Yesus itu kan katakan mengosongkan dirinya kan, dan menjadi manusia. Alkitab ini menunjukkan begini loh, oh Yesus benar-benar manusia 100% loh. Dia lapar loh. Jadi untuk memulai misi kemanusiaannya, memulai pelayanannya, maka dia harus merasakan lapar dulu. Kalau dia nggak lapar, dia bukan manusia. Dia benar-benar lapar loh waktu itu. Oke, untuk mulai pelayanan dan untuk merasakan bahwa dia adalah manusia. Itu mengosongkan dirinya di situ. Makanya dia dibawa oleh Roh ke gurun. Yang dicobai bukan jadikanlah batu ini jadi air, tapi jadi apa? Roti. Jadi roti. Di sini bisa menyimpulkan Yesus itu berarti minum nggak pada waktu dia puasa? Minum. Bisa minum loh, karena dia nggak haus loh. Sampai sini paham ya? Oke, dari Musa, Daud, Esther, ya, Paulus juga puasa. Paulus puasa berapa hari? Paulus 3 hari. Puasa Paulus itu kenapa? Pernah dengar nggak? Pada waktu dia mau ke Damsik, dia lihat cahaya, Tuhan ngomong, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya? Gitu kan? Kemudian dia buta. Kemudian setelah dia buta, dia nggak makan 3 hari 3 malam. Itu Paulus. Esra juga pernah puasa. Esra puasa itu karena bangsa buangan yang bersama dengan dia itu nikahi bangsa-bangsa lain. Tuhan murka mau membinasakan bangsa Yahudi, tapi Esra dengan orang-orang buangan itu berpuasa. Itu nggak makan nggak minum. Catat itu juga. Dari kisah-kisah ini teman-teman, maka kita seharusnya dapat menyimpulkan ternyata puasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas itu Alkitab tidak mencatat dengan baku apakah harus makan, apakah harus minum. Ternyata puasa yang dimaksudkan oleh Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata puasa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu adalah kesediaan seseorang untuk mencari Tuhan, untuk ketemu Tuhan. Berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa untuk melepaskan dosa, belenggu-belenggu kelaliman. Puasa untuk belajar mengasihi. Puasa untuk menanamkan belas kasihan. Jadi puasa yang dicatat oleh Alkitab itu demikian. Oke, sampai sini paham? Puasa itu ternyata yang dicatat oleh Alkitab itu berbicara apa? Mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi teman-teman, melepaskan dosa, pertobatan tadi itu si Daudnya, ya kan? Kemudian apa lagi? Belas kasihan, menggenapkan rencana Tuhan. Tujuan kita berpuasa itu gitu. Jadi sangat sia-sialah teman-teman jika seseorang berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi mereka tidak mencari Tuhan, nggak pernah ketemu Tuhan. Itu namanya menyiksa diri. Sia-sia. Seseorang yang berpuasa tetapi tidak merendahkan diri dan tidak mengasihi, itu adalah puasa yang sia-sia teman-teman.
Karena puasa yang dilakukan oleh mereka adalah puasa yang menyangkut masalah fisik. Makanya kan Tuhan marah. Kalau kamu puasa itu jangan menunjukkan ke orang. Minyaki rambutmu, ya, basuh mukamu, supaya ketika kamu berpuasa orang lain nggak tahu kalau kamu berpuasa. Kalau orang yang berpuasa penampilan fisik itu lemes, tunjuk aku poso. Jangan makan di depanku ya, nanti aku ngiler, nanti aku batal. Itu puasa yang menyiksa diri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak tahu untuk apa dia berpuasa sebenarnya. Puasa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu tidak demikian. Puasa yang dimaksudkan oleh Alkitab, puasanya orang Kristen itu adalah puasa yang mencari kehendak Tuhan, menemukan apa maunya Tuhan. Puasa yang membangun kasih dalam hidup. Puasa yang dilakukan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Itu puasa sesungguhnya. Ya. Jadi puasa orang Kristen itu bukan puasa yang terjebak dalam ritual keagamaan. Orang Kristen, umat perjanjian baru itu tidak boleh terjebak dalam puasa yang lahiriah. Puasa yang menyiksa diri, tidak makan dan tidak minum. Enggak. Puasa-puasa yang demikian adalah puasa semu. Membangun fantasi, imajinasi. Kalau saya bilang, kenapa orang-orang seperti ini kan merasa kalau sudah puasa itu merasa berkenan di hadapan Tuhan. Benar-benar. Ya, itu biasa dilakukan oleh sinode gereja yang itu suka melakukan puasa ya. Puasa semalam suntuk. Doa semalam suntuk bersama dengan puasa. Gitu. Kemudian sampai menyiksa diri. Itu kan sampai Tuhan marah kan. Orang sampai seperti orang-orang Nabi Baal itu kalau menyembah dewanya itu sampai menoreh-noreh tubuhnya, sampai enggak makan, menyiksa diri. Itu praktek-praktek nabi-nabi Baal itu seperti itu. Dan orang Kristen terjebak di situ. Kenapa, Om? Karena ikut-ikutan. Loh, Om enggak puasa berarti enggak beriman. Abraham itu orang beriman loh. Abraham orang beriman loh. Tapi Alkitab nggak pernah mencatat dia berpuasa. Benar? Yesus berpuasa berapa kali? Cuma sekali. Cuma sekali. Murid-muridnya berpuasa nggak pada waktu dia bersama dengan Tuhan? Orang Farisi bilang, murid Yohanes berpuasa. Kenapa muridmu nggak berpuasa? Tuhan bilang begini, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ya, selama anak manusia bersama dengan dia nggak berpuasa. Nanti ketika anak manusia itu dipanggil dan tidak ada bersama-sama dengan dia, maka dia akan berpuasa. Berarti puasa itu untuk apa, Om? Puasa itu untuk membangun diri. Jadi kalau kalian mau merasakan penderitaan orang lain, belajarlah puasa. Orang lapar itu kasihan loh. Kalau kalian lapar itu gimana rasanya? Itulah orang kalau kelaparan. Makanya dikatakan berpuasa itu berguna untuk membangun kasih. Percuma kita berpuasa tapi nggak mengasihi orang lain. Bohong namanya. Percuma kita berpuasa tapi kita nggak pernah menemukan kebenaran. Puasa itu cuma tujuan satu, Tuhan, aku berpuasa, berkati usahaku. Itu namanya demo. Orang demo tuh gitu kalau sama bosnya, sama perusahaan. Demo, nggak makan 7 hari sampai dibawa ke UGD. Pernah dengar demo gitu nggak? Ya kan, puasa sampai dijahit, dilakban mulutnya, nggak makan. Itu demo sama Tuhan namanya. Puasa yang benar itu nggak begitu. Kita mencatat, belajar dari tokoh-tokoh. Ternyata puasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dicatat oleh Alkitab, mereka itu ketemu Tuhan, membela bangsanya, berkabung karena dosa dilakukan. Betul nggak? Oh, karena memulai pelayanan, karena ingin tahu kehendak Tuhan, supaya bisa mengasihi orang lain, merasakan penderitaan orang lain seperti yang Yesus lakukan, supaya mengalami kemanusiaannya, dia berpuasa. Itu puasa yang benar. Paham ya? Berarti Kak, orang Kristen ada hari raya puasanya?
puasa itu boleh dilakukan dan boleh tidak. Oke? Kak, boleh nggak berpuasa? Boleh. Tapi berpuasa yang benar. Oke? Puasa itu sehat loh. Mengistirahatkan perut. Detox. Perlu juga puasa. Makanya puasa itu boleh dan tidak. Contohnya ini, pendeta puasa bisa 3 hari 3 malam. Pendeta kerjanya apa? Cuma berdoa. Bagaimana dengan mereka yang kerja keras? Misalnya penggali PDAM, dia harus pegang alat berat, bener? Harus gali, suruh puasa 3 hari 3 malam. Tuhan lebih mengasihi pendeta atau mengasihi penggali PDAM? Jangan-jangan orang PDAM ini dia bekerja keras karena dia mau menghidupi anak istrinya. Dia berjuang. Ya, dia nggak berbuat dosa, dia nggak berbuat curang. Sementara pendeta dia berpuasa mau bohongin jemaatnya. Ini misalnya kan, ya kan? Lebih jahat mana? Lebih jahat rohaniawan daripada pekerja PDAM. Setuju? Jadi jangan dilihat dari aktivitasnya, lihatlah dari buahnya. Itu Alkitab itu luar biasa loh. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat penampilannya, ya. Lihatlah buahnya. Buahnya ya. Alkitab selalu bilang, icipin buahnya. Jangan lihat buahnya aja. Rasakan. Jangan-jangan buahnya busuk. Wah, luar biasa lah Alkitab. Ya. Bukan dinilai dari berapa lama, berapa banyak kamu nggak makan minum, tetapi berapa banyak orang yang kamu kasihi. Berapa banyak hidupmu berguna bagi orang lain. Amin. Orang suka berdoa, tapi nggak pernah berdamai buat sesamanya. Bohong nggak? Sama aja bohong. Ya. Orang sabar itu diuji dari aktivitasnya ketika digoda sama orang yang mencekno. Kalau orang sabar ketemu orang sabar teruji nggak? Nggak teruji. Orang sabar itu diuji dari kehidupan nyatanya ketika dia berhadapan dengan orang yang menyakiti dia. Betul nggak? Orang baik diuji dari mananya? Dari kehidupan setiap harinya, betul nggak? Jadi berpuasa itu bukan dari hal makan minum. Seberapa besar kau mengasihi samamu, orang tuamu, keluargamu, teman-temanmu, lingkunganmu, itu terpenting, ya. Jadi orang Kristen punya hari raya puasa? Enggak. Ya. Boleh dilakukan, boleh. Sesuai dengan kerinduan kita masing-masing. Saya kutip satu ayat terakhir. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau mendekatkan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan apa? Rotimu bagi orang yang lapar. Jadi kalau kita berpuasa tapi kita nggak memberi, itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Dan membawa ke rumahmu orang kaya, orang banyak duit. Oh, salah saya berarti. Membawa ke rumahmu orang miskin, ya. Yang punya banyak rumah, yang tak punya rumah ya, yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang berpakaian, orang telanjang, berarti orang miskin ya, supaya engkau memberi dia dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di sini dengan jelas dikatakan, jadi sia-sialah puasamu ketika engkau masih menjadi orang yang egois, menjadi orang yang eksklusif, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang ingin dipandang. Kan banyak orang kan sekarang puasa pinginnya apa? Dapat jempol kan. Saya ini seringkali dengar pendeta itu suka berpuasa, punya kuasa. Puasa dengan kuasa itu nggak ada kaitannya, bro. Kuasa itu pemberian.
kalau kamu dikenan oleh Tuhan untuk menerima kuasanya, maka kau akan bisa menyalurkan kuasa itu. Tapi kalau Tuhan belum berkenan mempercayakan kuasanya kepadamu, engkau tidak akan memiliki kuasa. Amin. Jadi nggak ada hubungannya puasa dan memiliki kuasa, nggak ada hubungannya. Orang berpuasa itu bukan bicara makan minum, tetapi berbicara merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya dia menemukan kehendaknya kita ketemukan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita dan kita aplikasikan dalam hidup, kita mengasihi orang lain, berdampak buat orang lain, dan kita benar-benar menjadi orang yang sama seperti Kristus. Oke, sampai sini paham teman-teman? Simpel ya. Jadi ayo kita kembali kepada Bible. Ternyata berpuasa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu tidak bicara fisik, tetapi bicara tentang apa? Hati yang di dalam. Seringkali Om Samuel akan bilang, Tuhan itu nggak sibuk berkati kamu dengan dengan materi, dengan uang, enggak. Tuhan sibuk memperbaiki karakter. Oke? Tuhan berkati. Amin.